Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Baitul Salam Medan dengan 3 yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita syukur selalu kita panjatkan kepada Allah pada kesempatan hari ini. Kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman Islam dan kesehatan, dan menggunakan langkah kita ke masjid ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan kajian ini. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada diri kita, kepada Rasul kita, kepada kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mempraktikasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu sekalian, pada Kamis pertama bulan ini kita mengambil satu tema tentang amanah. Jadi Kamis kedua insyaallah ilmu hadis berkaitan dengan hadis-hadis dhaif dan palsu. Kamis pertama kita membahas satu tema dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lembaran yang dibagikan itu tentang amanah. Dan apa itu amanah? Amanah adalah kebalikan dari khianat. Amanah menurut istilahnya perilaku yang tetap dalam jiwa, dengannya seseorang menjaga diri dari apa-apa yang bukan haknya walaupun terdapat kesempatan untuk melakukan. Jadi amanah itu suatu perilaku dalam jiwa dan menjaga dari hal-hal yang bukan haknya walaupun ada kesempatan baginya untuk mengambil hak orang lain. Misalnya kalau kita sebagai pegawai, maka kita tidak boleh mengambil hak yang bukan hak pegawai. Kita sebagai kepala bagian, maka kita tidak boleh mengambil hak pegawai. Nah, itu yang disebut dengan amanah. Dan menunaikan kewajibannya kepada orang lain walaupun terdapat kesempatan untuk tidak menunaikannya. Jadi melakukan kewajiban dengan posisi masing-masing itu adalah apa kewajiban kita sebagai pegawai, apa kewajiban kita sebagai orang tua, apa kewajiban kita sebagai suami. Ketika kita melakukan hal tersebut, kewajiban kita dalam posisi kita, maka kita telah menjalankan amanah tanpa melakukan dia pasti. Nah ini penting sekali karena di zaman ini banyak kita lihat orang-orang yang tidak amanah. Diangkatnya amanah, dan amanah diangkat adalah salah satu ciri daripada hari kiamat. Kalau kita kaitkan dengan ilmu hadis, maka kita dapatkan ulama-ulama hadis mereka adalah orang yang amanah. Dimulai dari sahabat. Jadi para sahabat mereka meriwayatkan hadis, belajar hadis dari Rasulullah SAW, kemudian disampaikan kepada murid-muridnya, baik itu sahabat sendiri dari generasi yang lebih muda atau dalam arti yang lebih muda umurnya, atau kepada generasi selanjutnya yaitu tabi'in. Itu yang disebut dengan amanah. Ya, dan dalam satu hadis Rasulullah, hadis sahih, disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah amanah, yaitu mereka para sahabat Rasulullah.
Seterusnya setelah sahabat tabi'in, dari tabi'in lahirlah imam-imam, Imam Malik, seorang atba' tabi'in. Setelahnya lahir imam-imam lain, atba' tabi'in, murid atba' tabi'in, seperti Imam Asy-Syafi'i, kemudian selanjutnya Imam Ahmad, dan seterusnya sampai Imam Bukhari. Mereka adalah dalam rangka menjalankan amanah dalam posisi ahli hadis. Amanah dalam posisi orang yang menyampaikan hadis adalah mereka berusaha dengan kemampuan yang dimiliki sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin untuk menjaga hadis-hadis Rasulullah SAW dari hadis-hadis palsu, dari kebohongan dan dari adanya kebohongan dan juga hadis-hadis yang tidak kuat. Dijelaskan ya, mana yang tersambung dan mana yang tidak tersambung dari hadis. Dijelaskan oleh para ahli hadis mana yang bisa menjadikan hujjah atau tidak. Sehingga ketika para ulama hadis mereka meriwayatkan hadis, mengkritik para perawi hadis, itu dalam rangka menjaga dasar syariat Islam yang kedua, yaitu as-sunnah. Jadi bukan hal yang main-main atau hal yang perkara yang mudah. Baik. Di sini dalam Al-Quran jelas disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa 58, kemudian Al-Ahzab 72. An-Nisa 58 Allah mengatakan, sesungguhnya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Dan apabila kalian menghukumi di antara manusia, maka hukumilah dengan yang adil. Ya. Jadi antara amanah dengan memberikan hukum yang adil itu ada kaitannya. Karena seorang hakim kalau dia tidak menyampaikan hukum yang sesuai dengan fakta, maka dia tidak amanah. Ya, seperti yang tadi saya bilang, banyak para hakim sekarang yang mengikuti bayaran orang yang menyogok. Kalau disogok, itulah yang akan dimenang dalam perkara yang dia bahas atau yang dia pimpin dalam persidangan. Ya. Para penguasa, para pemimpin umat ini, ketika mereka tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan padanya, maka mereka tidak. Ya, pemimpin penguasa harusnya menjadi contoh bagi umat, bagi rakyat. Tapi kalau mereka tidak menjadi contoh, berarti belum aman. Pemimpin harusnya bisa, penguasa harusnya mampu untuk berlaku bersih, berlaku jujur. Tapi kalau di dalam DPR ataupun yang lainnya korupsi mengambil anggaran lain, maka tidak ada. Dan dalam surat Al-Ahzab ayat 72 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengemukakan, menawarkan amanah itu kepada langit dan bumi, juga bukit atau gunung. Tapi mereka enggan untuk mengambil amanah itu. Siapa yang mengambil amanah itu? Manusia. Ya, dikasih ke langit, kata langit, saya nggak mau. Amanah itu berapa? Akhirnya dikasih, tawarkan ke bumi, kata bumi, saya tidak mau. Ditawarkan ke gunung, gunung juga tidak mau. Akhirnya ditawarkan manusia, manusia menerima.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu kana zaluman jahula." Manusia itu adalah zalim, aniaya pada dasarnya, jahula pada dasarnya adalah bodoh. Ya, bodoh bukan berarti dia tidak pintar, bukan. Bukan berarti dia cuma lulusannya 1 atau SMA, bukan. Jahula di sini artinya bodoh dalam bersikap. Ya. Dalam bahasa Arab sering saya pakai al-jahlu itu ada 2 makna. Yang pertama adalah al-jahlu biddul ilm. Ya. Adalah bodoh kebalikannya ilmu. Yang kedua adalah al-jahlu biddul ilmi. Ya. Bodoh kebalikannya lemah lembut atau akhlak itu. Jadi kata jahil tidak selamanya bodoh pemikiran, tapi juga akhlak. Nah, manusia, ya, ketika dikasih amanah dia senang, ya, karena kalau dia jadi presiden, tidak mungkin gajinya turun, pasti naik. Kalau dia jadi anggota DPR, tidak mungkin rumahnya jadi gubuk reot, pasti berubah. Katanya istrinya cuma 1 Pak. Ketika jadi anggota DPR, istrinya jadi 5, jadi 4. Yang tadinya rumahnya kontrak, sekarang punya villa, punya rumah di mana-mana. Ya. Yang tadinya mobilnya Avanza Xenia itu juga mahal, sekarang mobilnya ya itu minimal Camry atau mungkin Toyota Crown yang harganya di atas itu. Jadi dalam mindset kita, orang-orang yang ingin mengemban amanah ini, di dalam otaknya itu adalah dunia. Kalau saya menjabati jabatan fulan, saya akan jadi orang kaya. Saya bisa korupsi dan lain-lain. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih, ya, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ayatul munafiq thalath, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata dia dusta, apabila dia berjanji dia ingkar, dan apabila dikasih amanah dia berkhianat. Ya. Jadi kalau orang-orang itu kerjaan bohong, setiap dia berbicara bohong, maka itu tanda orang munafik. Di kita banyak orang yang pintar bicara, tapi dengan bicara yang pintar ini manusia atau rakyat tertipu. Ya, karena kita bicara, wah kita makin benar juga dia orang. Padahal dia ada keinginan untuk menipu atau menipu rakyat. Ya. Apabila dia janji, dia akhlaf, dia ingkar, dan apabila diberi amanah dia khilaf. Jadi janji-janji ini jangan dianggap suatu hal yang biasa, ya. Kalau kita mau sebentar lagi kampanye atau kita mau jadi calon wali kota ataupun apapun namanya, ketika kita kampanye kita memberikan janji-janji tapi tidak bisa dilakukan setelah kita menjadi gubernur dan yang lainnya, maka jangan kira Allah lupa. Ya udahlah, yang penting kan saya sudah terpilih. Selama itu begitu. Ya, selama itu begitu. Ya, selama ini begitu orang-orang menyangka bahwa dengan dia menjadi seseorang dalam posisi tertentu, jabatan tertentu, maka yang dia janjikan itu orang lupa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak lupa akan semua. Sehingga yang seperti saya sampaikan bahwa amanah ini adalah salah satu yang banyak disia-siakan. Ini hadisnya adalah hadis Abu Hurairah dalam Bukhari. Ketika Nabi SAW majlis berbicara seperti ini, datang seorang Arab Badui, Arab pinggiran, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi?" Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaannya. Sebagian sahabat bilang Rasulullah SAW tidak mendengar, sebagian lagi bilang Rasulullah SAW tidak suka. Sehingga ketika Rasulullah SAW selesai berbicara dalam majelis tersebut, Rasul memanggil, "Mana orang tadi yang menanyakan tentang kiamat?"
Jadi orang tadi bertanya kapan hari kiamat? Kata Rasulullah, apabila amanah disia-siakan maka tunggulah hari kiamat. Kata Arabi, bagaimana menyia-nyiakan amanat? Kata Rasulullah, apabila satu perkara diberikan kepada yang bukan amanah. Jadi kalau kita meminta fatwa dari tukang beca misalnya, dan tukang beca itu dengan pede bilang fatwanya seperti ini, nah itu tanda-tanda hari kiamat. Kalau ada orang yang berbicara tentang agama, tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak tahu tentang hukum Allah, maka itu tanda-tanda. Orang berbicara sekarang bebas, zaman demokrasi. Ya, zaman ini reformasi, setelah reformasi orang bicara semaunya, apapun yang dikatakannya nggak masalah. Sehingga yang terjadi banyak penyimpangan dalam agama. Ya. Penyimpangan akidah, penyimpangan pemahaman. Sebabnya adalah kebebasan. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, ada 4 hal yang apabila itu ada pada dirimu, maka dunia tidak mengapa hilang. Jadi kata Rasulullah, kalau engkau punya 4 hal ini, dunia tidak ada apa-apanya bagimu, atau tidak mengapa engkau kehilangan dunia, asal engkau punya 4 hal ini. Yang pertama adalah benarnya ucapan. Sidqul hadis. Ini yang mahal zaman ini adalah sidqul hadis. Menjaga amanah. Antara amanah dengan sidqul hadis tentunya berkaitan. Antara amanah dengan perkataan jujur berkaitan, karena banyak orang yang tidak menyampaikan amanah dan mengatakan saya telah melakukan amanah ini, saya telah menyampaikan amanah ini. Ya. Dia bilang, "Oh ya, saya sudah bayarkan untuk pembangunan fulan, untuk pembangunan fulan, untuk pembangunan tenaga listrik atau pembangunan BTS atau pembangunan di sekolah dan lain-lain." Padahal dia tidak membayarkan. Kenapa dia tidak? Karena dia tidak jujur. Nah, ketika dia tidak jujur, sangat memungkinkan untuk dia melakukan kebohongan. Dia mengatakan dia telah melakukan atau menyampaikan amanah padahal dia bohong. Jadi benarnya ucapan, menjaga amanah, akhlak yang baik, husnul khuluq pastinya. Ya, karena pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang mencetak baiknya akhlak. Jadi kalau kita punya gelar sebanyak-banyaknya tapi akhlak kita tidak berubah, maka kita belum menjadi orang yang terdidik. Pendidikan kita gagal. Sehingga sekarang ditambah materi agama menjadi 6 jam misalnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka pembukaan atau penanaman karakter. Dan yang terakhir adalah menjaga makanan. Apa kaitannya menjaga makanan dengan amanah? Ada. Kaitannya jelas bahwa orang-orang yang tidak amanah sering mengambil amanah tersebut, harta itu untuk perutnya. Ya. Para koruptor itu tidak punya amanah dan akhirnya makanan yang ia makan itu dari harta yang ia korupsi. Wa iffatu mat'amin, dan makanan yang terjaga. Dalam arti makanan yang bersih, baik itu zatnya ataupun sumbernya. Jadi kita sebagai orang tua hati-hati, jangan sampai anak kita memakan harta yang dari tidak halal, yang korupsi. Bisa jadi anak-anak kita mungkin orang tuanya kaya, hartanya di mana-mana, rumahnya besar, fasilitas ada, anak-anak sekolah yang bagus, gizinya terjaga. Tapi ketika misalnya anak ini menghafal Al-Quran atau belajar agama, ada kesusahan,
tidak hafal ayat Al-Quran ataupun sulit belajar Al-Quran, tidak bisa baca kepada udah usaha terus, mungkin salah satunya makanannya tidak halal. Dan tentunya makanan halal adalah salah satu syarat agar doa dikabulkan. Sebagaimana Sa'ad bin Waqqas mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya menjadi orang yang dikabulkan doanya, mustajabud da'wah." Kalau Rasulullah cuma satu syaratnya, "Atib mat'amaka takun mustajabud da'wah." Ya, benarkan makananmu, ya. Makananmu yang halal, pasti kamu dikabulkan doa. Kemudian hadis ini juga Abu Darda At-Tabrani, ya, dengan isnad yang hasan. Rasulullah bersabda, ada 5 perkara kalau dilakukan dengan iman masuk surga. Apa itu? Yaitu menjaga sholat 5 waktu, ya. Wudunya, rukunya, sujudnya, waktunya, ya. Maksudnya wudunya benar, rukunya benar, tidak cepat-cepat, sujudnya benar, waktunya dijaga, tidak bolong. Puasa Ramadan, haji, pergi haji ke Baitullah bagi orang yang mampu, dan melaksanakan zakat thayyibatan biha nafsahu, karena dari diri, ya, bukan karena paksa, dan melakukan amanah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, apa amanah?" Kata Rasulullah, "Al-ghuslu minal janabah." Mandi janabah. Jadi salah satu bagian dari amanah itu adalah mandi janabah. Maksudnya apa? Maksudnya mandi janabah, Bapak-bapak, kalau kita melakukan hubungan suami istri, apakah setelah itu kita langsung bisa sholat, wudu langsung sholat? Ya, nggak bisa. Seorang yang haid, kemudian haidnya habis, apakah dia bisa langsung sholat atau mandi dulu? Mandi dulu. Seperti itulah amanah. Kalau tidak dilakukan, maka amalan-amalan yang lain bisa rusak. Ya, amalan-amalan yang lain akan rusak. Inna Allah lam ya'man ibn Adam ala syai'in min dini wa Jadi Allah tidak merasa aman dari agama manusia kecuali amanah. Kemudian hadis-hadis lain misalnya di sini, yang kalian hilang, yang akan kalian hilang dari agama kalian adalah amanah. Jadi yang diangkat pertama kali dari manusia adalah amanah, dan yang terakhir tetap dari agama mereka adalah sholat. Ya. Jadi ternyata amanah itu diangkat dahulu ketimbang sholat, karena masih banyak orang yang sholat, ya, walaupun sholatnya, ya, walaupun sholatnya tidak maksimal, sholatnya masih bolong-bolong misalnya, atau sholatnya bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, banyak orang yang sholat tapi dia tidak punya bagian di sisi Allah. Kenapa? Karena sholatnya tidak. Karena sholatnya tidak ikhlas. Karena sholatnya tidak bisa mencegahnya atau membuatnya pribadi yang baik. Ya, kemudian juga Rasulullah bersabda, 6 perkara yang apabila dijaga itu sama seperti tadi. Jagalah 6 hal dari diri kalian, aku akan menjamin bagi kamu surga. Apabila berkata maka jujurlah, apabila berjanji maka tepatilah, sampaikanlah amanah apabila dikasihkan amanah, jagalah farji, jagalah kemaluan, dan jagalah pandangan. Wa kufu aydiyakum, dan tahanlah tangan. Saya tidak jelaskan, tadi jelas, jujur, tepati janji, jagalah kemaluan, jelas. Apa kaitan amanah dengan tangan? Kenapa di sini jagalah pandangan dan tahanlah tangan? Ya. Karena sering pandangan ini merupakan manusia dari amanah. Ya. Sebelum dia jadi orang kaya, dia nggak pernah melihat duit yang biru atau yang merah. Yang biru 50.000, ya. Yang kaya, yang merah 100.000. Ketika dia misalnya kerja di bank, setiap hari ngurusin duit begitu. Dengan pandangan ini, Allah besar pasnya di sini adalah berkaitan dengan ikhtilat, berkaitan dengan hubungan
dengan yang bukan Allah ridhai, yang bukan yang halal. Tapi ghaddu absar pun bisa juga ditafsirkan sebagai pandangan dari yang lebih dari itu, ya pokoknya tidak halal. Ketika sudah menjadi direktur bank misalnya atau mendapati posisi dalam bank, dia melihat setiap hari uang merah-merah, akhirnya dia ambil. Dia tidak menjaga pandangan, tangannya juga mengambil. Dulunya tidak pernah maling, tidak pernah mengambil orang harta orang. Ketika dia menjadi orang kaya, ketika dia menjadi orang yang berposisi, ya mempunyai posisi tertentu, dia akan mengambil harta tersebut. Ya. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, apabila kau ingin cinta Allah dan Rasulnya, maka jagalah 3 perkara: sidqul hadis, jujurnya perkataan, menyampaikan amanah, dan bertetangga dengan baik. Nah, yang terakhir dalam hadis ini adalah bahwa pada hari kiamat orang-orang yang tidak menjaga amanah, engkau melepaskan amanah dan silaturahim. Jadi antara amanah dan silaturahim berkaitan. Kalau orang tidak menjaga amanah dan silaturahim, maka mereka akan berdiri di atas sirat, ya, akan ke kanan dan ke kiri, artinya oleng. Jadi di atas sirat mau masuk pintu surga, dia tidak mulus, dia akan ke kanan kembali seperti orang yang akan jatuh. Kenapa? Karena amanah tidak ia lakukan. Demikianlah hadis-hadis tentang amanah. Insyaallah kita waktu terbatas kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Cukup baik, cukupkan dengan membaca Fathul Majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.